awalnya disebut proyek masa depan desa, kini berubah menjadi proyek mangkrak yang diperiksa polisi. PKS Bumdesma Aceh Jaya dibangun dari dana ratusan desa, namun di tengah jalan, 2 direktur mundur. Proyek berhenti dan sisa kas disebut tinggal kertas kosong. Proyek ambisius Bumdesma Aceh Jaya yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi desa, kini menjadi sorotan. Pembentukan badan usaha milik desa atau Bumdesma Aceh Jaya bermula setelah pergantian kepemimpinan daerah dari Bupati definitif T. Irfan TB kepada PJ Bupati Dr. Nurdin pada 2022. Nah, saat itu muncul gagasan membangun Bumdesma yang kemudian diarahkan pada proyek pembangunan PKS Mini di Kabupaten Aceh Jaya. Namun, hingga Mei 2026, tidak ada pihak yang secara terbuka mengklaim sebagai penggagas utama proyek tersebut. Di sisi lain, proyek yang awalnya diproyeksikan menjadi motor ekonomi desa kini justru mangkrak dan masuk dalam proses pemeriksaan aparat kepolisian. Pembentukan Bumdesma dimulai melalui musyawarah antar gampong atau MAG 1 dan 2 yang digelar pada akhir 2022 oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Kabupaten Aceh Jaya bersama para kecil dari 172 desa. Nah, agenda tersebut difokuskan pada pembentukan dan konsolidasi desa-desa untuk mendukung pendirian Bumdesma Kabupaten Aceh Jaya. Meski disebut ada sejumlah desa yang tidak menyetujui rencana tersebut, seluruh desa tetap tercatat menandatangani dokumen ADART pembentukan Bumdesma. Selanjutnya, MAG ketiga digelar pada 14 Desember 2022 di Aula DPM PKB Aceh Jaya, sekaligus menjadi momentum pelantikan pengurus Bumdesma periode 2022 sampai dengan 2026. Tokoh asal Lamno, Zul Fahmi, yang terpilih sebagai Direktur Bumdesma. Selain itu, sebanyak 11 orang masuk dalam jajaran Dewan Penasihat yang terdiri dari kecil aktif. Nah, pengurus APDESI Kabupaten hingga ketua APDESI Kecamatan. Tidak lama setelah pembentukan organisasi, pengurus mulai menyusun rencana pembangunan PKS Mini. Hanya dalam waktu sekitar 3 bulan sejak pembentukan awal, proyek mulai berjalan. Bumdesma bahkan langsung melakukan pembersihan lahan dan membangun jalan menuju lokasi proyek. Pekerjaan tersebut disebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada CV Muda Mitra Mandiri sebagai pelaksana kegiatan. Sementara itu, pembangunan PKS dipercayakan kepada CV Mabar sebagai kontraktor pelaksana. Pelaksanaan proyek ini kemudian menjadi sorotan karena disebut berjalan tanpa proses tender. Meski dinilai anggarannya mencapai belasan miliar rupiah, para pemilik kekuasaan Bumdesma menyebut jika proyek tersebut tidak ditender, lantaran menggunakan sistem swakelola. Pada tahun pertama, Bumdesma Aceh Jaya diproyeksikan menerima penyertaan modal sebesar 4,3 miliar dari 172 desa dengan skema iuran 25 juta per desa. Nah, kemudian pada tahun 2023, jumlah penyertaan modal direncanakan meningkat menjadi 17,2 miliar atau 100 juta dari masing-masing desa. Namun, realisasi dana yang terkumpul disebut hanya sekitar 16 miliar dari target 21,5 miliar. Di tengah pembangunan proyek, dinamika internal pengurus mulai mencuat. Zul Fahmi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Bumdesma pada 15 Maret 2023 atau sekitar 3 bulan setelah dilantik. Secara terbuka, ia menyatakan ingin fokus maju sebagai calon anggota DPRK Aceh Jaya. Posisinya kemudian digantikan oleh Linda Winarni yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur.
Namun, hanya 5 bulan menjabat, Linda juga mengundurkan diri pada tahun 21 Agustus 2023. Dalam keterangannya kepada pihak media, Linda mengaku merasa tidak mampu menangani proses pengadaan barang dan jasa pada proyek fisik PKS dengan nilai kontrak mencapai 19,6 miliar. Ia juga menilai regulasi pengadaan yang hanya merujuk pada peraturan Kemendes belum cukup kuat secara hukum. Setelah 2 direktur mundur, operasional BUMDesma sempat diambil alih sementara oleh Dewan Penasihat sebelum akhirnya dipimpin pelaksana tugas atau PLT direktur dari unsur Dewan Penasihat. Meski sempat dilakukan peletakan batu pertama oleh PJ Bupati Dr. Nurdin pada 26 Juni 2023, pembangunan proyek PKS tidak berjalan sesuai dengan target. Target penyelesaian selama 14 bulan gagal tercapai. Memasuki Februari 2025, proyek PKS BUMDesma mulai ramai disebut mangkrak. Warga mengaku aktivitas pembangunan nyaris tidak terlihat. Sejumlah peralatan disebut mulai berkarat dan lokasi proyek tampak terbengkalai. Bahkan muncul cerita di tengah masyarakat bahwa sebagian area proyek sempat dimanfaatkan sebagai kandang ternak. Kondisi itu memicu pertanyaan dari publik terkait penggunaan dana miliaran rupiah yang telah dicarikan. Sorotan publik mendorong DPRK Kabupaten Aceh Jaya membentuk panitia khusus atau Pansus pada Mei 2025 untuk menyelidiki proyek tersebut. Tim Pansus memanggil sejumlah pihak, mulai dari pengurus BUMDesma, konsultan proyek hingga pihak rekanan. Dari hasil penelusuran awal, Pansus menemukan dana yang telah dicairkan mencapai sekitar 16 miliar. Nah, rinciannya sekitar 9 miliar untuk pekerjaan konstruksi, sekitar 7 miliar untuk kebutuhan lainnya. Sementara sisa dari kas BUMDesma dilaporkan hanya sekitar 64 juta. Ketua Tim Pansus DPRK Aceh Jaya, Abdul Muthalib, menyatakan pihaknya meminta klarifikasi terkait penggunaan dana proyek tersebut. Kasus pembangunan PKS BUMDesma Aceh Jaya kemudian mulai masuk dalam perhatian aparat penegak hukum. Sejumlah pihak dilaporkan telah dipanggil untuk diminta keterangan terkait penggunaan dana desa. Pemeriksaan itu dibenarkan oleh Dewan Penasehat BUMDesma, sekaligus Ketua Abdesi Aceh Jaya, T. Ali Munir. Ia menyebut pihak yang dipanggil terdiri dari unsur pelaksana proyek, direktur sekretariat, bendahara, konsultan hingga rekanan pembangunan PKS. Menurut Ali Munir, terdapat 6 orang yang telah dipanggil oleh Polda Aceh. Kasus PKS BUMDesma Aceh Jaya kini memunculkan berbagai pertanyaan dari tengah masyarakat, terutama terkait transparansi pengelolaan dana dan progres pembangunan proyek. Hingga kini, proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum masih berlangsung.